Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bahan ajar Al-Quran Hadis kelas 10 semester 2. Di bagian slide pertama terdapat kata pengantar. Di bagian selanjutnya terdapat daftar isi yang berisi sub-sub bab. Yang pertama ialah memahami hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Yang bab ke-8 yaitu memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam. Bab 9 menganalisis unsur-unsur hadis. Bab 10 menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bab 11 hadis sahih sebagai dasar hukum. Dan yang terakhir ialah biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Baik, pada subbab pertama kita akan mempelajari atau memahami hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Kompetensi inti atau KI. Selanjutnya ialah kompetensi dasar. Yang pertama, menerima perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar, mengamalkan sikap kritis dalam mempelajari perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, membandingkan pengertian hadis, sunnah, khabar, menyajikan hasil perbandingan hasil sunnah, khabar, dan atsar. Subbab pembahasan yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar, persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Secara terminologi, hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Pengertian sunnah. Definisi sunnah dalam kitab Al-Sunnah wa makanatuha fi al-tahsir al-islami adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Berikutnya ialah pengertian khabar. Menurut bahasa, khabar berarti an-naba atau berita-berita, sedangkan jamaknya adalah akhbar. Sedangkan secara terminologi, khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi setiap hadis itu termasuk khabar, tetapi tidak setiap khabar ialah hadis. Asan menurut lughat ialah dampak atau imbas sesuatu. Asa juga berarti nukilan atau dinukilkan. Atsar merupakan istilah bagi segala yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in, tapi terkadang juga digunakan untuk hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Persamaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Yang pertama, menurut sebagian ulama ialah keempat hal ini sama atau muradif. Dianggap sama karena sama-sama disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah sunnah maupun hadis keduanya adalah bersumber dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Yang pertama ialah menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, khabar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khabar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya sebuah riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, atsar. Atsar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Sekian penjelasan dari saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Untuk bab selanjutnya yaitu tentang hadis sumber ajaran Islam. Akan dijelaskan oleh saya, Rizka Amalia Agustin, dengan nomor induk mahasiswa 24 10 10 10 061. Kompetensi inti:
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar: menghayati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam, mengamalkan sikap implementasi dari pemahaman sejarah perkembangan dan kedudukan hadis dalam Islam, menganalisis sejarah perkembangan dan kedudukan hadis dalam Islam, menyajikan hasil analisis sejarah perkembangan dan dalil kedudukan hadis dalam Islam. Indikator 3.2.1 menjelaskan sejarah perkembangan hadis. 3.2.2 menerjemahkan Quran surat An-Nahl, surat An-Nisa, surat Ali Imran, surat An-Nisa, dan surat Al-Ahzab. 3.2.3 menjelaskan isi kandungan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 44 tentang hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. 3.2.4 mengidentifikasikan isi kandungan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-44 tentang hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Dan 4.2.1 menunjukkan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pada bab ini terdapat 3 subbab pembahasan, yaitu sejarah perkembangan hadis, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah penulisan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi, dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya atau lahirnya di zaman Nabi Muhammad SAW, meneliti dan membina hadis serta segala hal yang memengaruhi hadis tersebut. Para ulama hadis atau muhaddisin membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Sejarah periode perkembangan hadis. Periode pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode kedua perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ketiga perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode keempat perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode kelima, masa mentasbihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Periode keenam, dari abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Periode ketujuh, dari 656 Hijriah sampai sekarang. Untuk materi yang kedua yaitu hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia. Karena itu beliau maksum atau senantiasa mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pada hakikatnya sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Kalau Al-Quran merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat jadi, yang isi merupakan redaksinya langsung diwahyukan oleh Allah. Maka sunnah Rasul adalah petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada beliau. Kemudian beliau menyampaikannya kepada umat dengan cara beliau sendiri. Penempatan hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hadis adalah penjelas bagi Al-Quran. Kedua, ayat-ayat tentang perintah untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya tidak ada keterangan dari Al-Quran atau dari pernyataan Nabi satupun yang menyatakan bahwa hadis adalah penjelas dari Al-Quran. Hanya saja sebuah deduksi, hadis adalah penjelas dari Al-Quran ini didasarkan pada posisi dan fungsi Nabi sendiri ketika diutus sebagai Rasul bagi umat manusia. Seperti firman Allah, Quran Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 44.
Nabi Muhammad SAW yang berkedudukan sebagai Rasul dalam Al-Quran adalah terkait dengan misi ketuhanan dalam bentuk sebuah tatanan masyarakat imani berdasarkan risalah atau kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, banyak ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang mengharuskan kaum muslim untuk menaati seruan-seruan beliau. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 8, Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 31 dan 32, Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59, dan Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Materi yang ketiga yaitu dalil kehujahan hadis. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara sholat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan pada saat itu adalah justru Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga akan kesulitan dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang musytarak atau multimakna, muhtamal atau mengandung makna alternatif, dan sebagainya yang mau tidak mau memerlukan sunnah atau hadis untuk menjelaskannya. Dan apabila penafsiran-penafsiran tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan rasio atau logika, sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran-tafsiran yang sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 9, menganalisis unsur-unsur hadis. Kompetensi inti. KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar. 1.3, menganalisis unsur-unsur hadis. 2.4, menyajikan unsur-unsur hadis. Indikator pencapaian kompetensi. 1.3.1, menjelaskan pengertian sanad dan matan. 1.3.2, menerapkan pengertian sanad dan matan dalam hadis. 1.3.3, membedakan sanad, matan, dan rawi dalam hadis. Untuk materi yang pertama adalah tentang sanad. Sanad secara bahasa berasal dari kata al-mu'tamadu, yang berarti yang menjadi sandaran, tempat bersandar, sesuatu yang dapat dipegang atau dapat dipercaya. Dapat dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat. Menurut Al-Badru bin Jama'ah dan At-Tibbi mengatakan bahwa sanad adalah al-ikhbar an thariqil matan, yang berarti berita tentang jalan matan. Ada juga yang menyebutkan bahwa silsilatur ruwati alladzina naqalul matna an masdaril awal, yang berarti silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Dalam istilah ilmu hadis, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi SAW. Pengertian lain bahwa sanad adalah sandaran hadis
yakni referensi atau sumber yang memberitakan hadis mengenai rangkaian para rawi keseluruhan yang meriwayatkan suatu hadis. Adapun orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan syaratnya dinamakan musnid. Adapun hadis yang disebutkan dengan diterangkan sanadnya yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah musnad. Dengan sanadlah dapat diketahui mana yang diterima, mana yang ditolak, mana yang sah diamalkan, mana yang tidak sah. Menurut Asy-Syafi'i mengatakan perumpamaan orang yang mencari hadis tanpa sanad sama dengan orang yang mengumpulkan kayu api di malam hari. Ini adalah martabat sanad sebenarnya bergantung pada perawi-perawinya. Kalau perawi-perawi bermartabat tinggi tentu sanadnya pun juga sangat tinggi. Demikian juga pula kalau rawi-rawi yang bermartabat pertengahan atau yang rendah. Oleh karena itu, martabat bagi sanad hadis juga dapat dibagi menjadi 3 derajat. Yang pertama adalah ulia atau yang tinggi. Sanad yang bermartabat ulia ini ada banyak di antaranya. Yang pertama, silsilatul dzahab yang artinya rantai emas. Pada tahap ini diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Yang kedua, yang diriwayatkan dari jalan Hisham bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah. Yang ketiga, yang diriwayatkan dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir. Ulama yang tergolong martabat ini, mereka semua memiliki martabat yang tinggi atau ulia karena mereka bersifat dengan sifat-sifat yang tinggi. Yang kedua, derajat wusta atau yang pertengahan. Di antaranya, yang pertama, yang diriwayatkan dari jalan Buraid bin Abdillah bin Abi Burda, dari Abdullah, dari Abi Burda, dari Abi Musa. Yang kedua, yang diriwayatkan dari jalan Hamad bin Salamah, dari Tabit, dari Anas. Ulama pada derajat ini teranggap masuk pertengahan atau di tengah-tengah karena bersifat di bawah derajat ulia atau yang tinggi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah derajat dunia atau yang paling rendah. Di antaranya yang pertama, yang diriwayatkan dari jalan Suhail bin Abi Soleh, dari bapaknya Abi Soleh, dari Abi Hurairah. Yang kedua, yang diriwayatkan dari jalan Al-Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman, dari Abi Hurairah. Ulama pada tingkatan ini memiliki derajat hafalan dan ketelitiannya kurang dari martabat ulia atau yang tinggi dan wusta atau yang pertengahan. Karena itu mereka dimasukkan pada bagian yang paling rendah dari sifat-sifat sahih. Yang selanjutnya adalah sanad dilihat dari kualifikasi, dapat dibedakan ke dalam 3 klarifikasi. Yang pertama, as-sahhu al-sanid, yang berarti sanad-sanad yang paling sahih. Yang kedua, ahsan al-sanid, atau sanad-sanad yang paling hasan, dan adhaf al-sanid, yang berarti sanad-sanad yang paling lemah. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang matan. Matan secara bahasa berarti ma'irtafa'a min al-ardi, yang berarti tanah yang meninggi. Bisa juga diartikan sebagai punggung jalan. Sedangkan secara istilah adalah ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami, yang berarti perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sudah habis disebutkan sanadnya. Dengan kata lain, matan adalah redaksi atau teks hadis itu sendiri. Menurut ilmu hadis, matan adalah redaksi atau isi dari pembicaraan dalam sebuah hadis. Matan selalu terletak setelah sanad. Matan hadis dapat berupa ungkapan yang asli dari Nabi, riwayat bil lafzi, dan kadang kala berupa riwayat secara makna atau bil makna. Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dari perawi atau sahabat biasanya hadis-hadis tentang tata cara beribadah yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh para sahabat. Sedangkan riwayat langsung atau bil lafzi adalah ungkapan-ungkapan atau perintah-perintah yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, lalu dicatat atau dihafal oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain, kemudian ditulis oleh para ulama yang datang kemudian di dalam kitab-kitab mereka.
Materi yang terakhir adalah tentang rawi. Rawi secara bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis atau memberitakan hadis. Sedangkan secara istilah, menurut Ahisyam yang dikutip dari Maslani dan Ratu Suntiyah mengatakan bahwa rawi adalah orang yang menyampaikan dan menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang telah didengar dari seorang gurunya. Rawi adalah seorang yang menyampaikan atau yang menuliskan dalam sebuah kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang gurunya. Bentuk jamaknya, ruah dan perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi atau meriwayatkan hadis. Atau singkatnya adalah rawi, orang yang meriwayatkan atau memberi hadis. Jadi pada intinya adalah rawi itu orang yang menukil hadis, memindahkan atau menuliskan hadis dengan sanadnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau orang yang telah menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat rawi. Untuk menjadi seorang rawi harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, adil dan jar. Jar dan ta'dil sebenarnya berasal dari ilmu rijalul hadis. Mustafa Al-Sabai memasukkan ilmu ini sebagai salah satu ilmu yang paling berharga di dalam ulumul hadis. Melalui ilmu ini, kajian dan penelanjangan terhadap rawi hadis akan terjadi kredibilitas. Perawi hadis akan terukur dengan jelas. Mengingat ilmu ini sangat penting, siapapun yang menggeluti hadis, ia harus mempelajarinya. Karena ilmu ini menjadi penentu hadis, apakah termasuk sahih atau tidak layak dijadikan sumber hukum atau tidak. Adil menurut pendapat ulama ialah suatu tenaga jiwa atau malakoh yang mendorong kita tetap berlaku takwa dan memelihara muru'ah. Orang yang seperti ini dinamakan adil. Muru'ah ialah membersihkan dari segala macam perangai yang kurang baik seperti buang air besar di tengah jalan dan sebagainya. Untuk syarat yang kedua adalah memiliki pengetahuan bahasa Arab. Seorang rawi harus benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Di antaranya, perawi harus seorang ahli ilmu nahwu, shorof, dan ilmu bahasa, mengerti konotasi lafadz dan maksudnya, memahami perbedaan-perbedaan, dan mampu menyampaikan hadis dengan tepat. Syarat yang ketiga adalah sanadnya harus muttasil atau bersambung. Sanad yang mutasil atau bersambung artinya tiap-tiap perawi betul-betul mendengar dari gurunya. Guru benar-benar mendengar dari gurunya dan gurunya benar-benar mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang keempat adalah kuat hafalannya. Adapun yang dimaksud dengan kuat ingatan atau kokoh ingatan ialah sempurna ingatannya sejak ia menerima hadis itu dan dapat meriwayatkannya setiap saat. Kekokohan atau kekuatan ingatan perawi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kuat ingatannya karena kitabnya terpelihara. Yang kedua, kuat hafalan dan pemahamannya. Syarat yang kelima adalah tidak bertentangan dengan perawi yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya. Syarat yang terakhir adalah tidak berilat, yakni tidak memiliki sifat-sifat yang membuat hadisnya tidak diterima. Adapun sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang terkenal dengan sebutan bendaharawan hadis, yakni menerima hadis, menghafal dan mengembangkan atau meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Menurut Ibnu Al-Jauzi, Abu Hurairah meriwayatkan 5374. Menurut Al-Ghirmani 5364 hadis. Yang kedua, Anas Ibnu Umar meriwayatkan 2630 hadis. Yang ketiga, Anas Ibnu Malik meriwayatkan 2276 hadis. Yang keempat, Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan 2210 hadis. Yang kelima, Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1660 hadis. Yang keenam, Jabir ibnu Abdullah meriwayatkan 1540 hadis. Yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1170 hadis. Yang kedelapan, Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kesembilan, Abdullah ibnu Amr ibnu As. Perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis. Setelah belajar tentang unsur-unsur hadis, maka kita mesti memahami bahwa semestinya sebagai seorang pembelajar ilmu hadis, kita harus bersikap yang pertama,
Mempelajari lebih serius unsur-unsur hadis dengan dilandasi oleh rasa ingin tahu dan semangat untuk menumbuh kembangkan di dalam diri kita. Yang kedua, kita mesti sepaham bahwa mempelajari unsur-unsur ilmu hadis adalah hal yang semestinya dilakukan dengan sepenuh hati dan terus-menerus dilakukan, baik selama di dalam madrasah maupun di luar madrasah. Yang ketiga, tetap teguh mempelajari para pelaku sejarah yang telah menjadi unsur-unsur hadis, sanad dan rawi, melalui karya-karya mereka dan sedapat mungkin belajar menjadi penerus mereka. Soal-soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanad dan matan? Soal yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang syarat perawi harus dobit? Jelaskan pengertian dobit dan macam-macamnya. Nomor 3, bagaimana ciri-ciri orang yang berpegang teguh terhadap hadis? Tolong jelaskan. Sini saya akan menjelaskan tentang menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah dasar dan dari pengetahuan Islam. Sunnah Rasulullah yang diberitakan dan diinformasikan melalui hadis tentu memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Hadis berfungsi memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum dan ajaran Islam. Fungsi hadis ada 4. Pertama, bayan at-taqrir, menjelaskan isi Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kakimu. Yang kedua, bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Yang ketiga, bayan at-tasri, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Contoh hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bayan nasak, mengganti ketentuan terdahulu. Para ulama mendefinisikan bayan nasak berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Contoh, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasik Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedudukan Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu lebih sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Setelah belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, maka kita mesti bisa memahami dan menganalisa bahwa orang muslim wajib menerapkan keduanya di dalam kehidupan. Tanpa keduanya tidak mungkin seorang tumbuh dan berkembang sebagai pribadi muslim yang saleh. Al-Quran meskipun mencakup seluruh aspek kehidupan, umat Islam wajib menggunakan hadis-hadis Nabi sebagai penerjemah perintah-perintah Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Ulfatur Raudo dengan akhiran NIM 87 akan memaparkan materi bab ke-11
mengenai hadis sahih sebagai dasar hukum. Kompetensi inti atau KI. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar atau KD. 1. Menghayati keberadaan hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. 2. Mengamalkan sikap kritis terhadap suatu informasi sebagai implementasi dari pemahaman pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. 3. Menganalisis pembagian hadis dari segi kuantitas dan pembagian hadis dari segi kualitas. 4. Menyajikan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas dalam bentuk bagan atau skema. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menghayati keberadaan hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. 2. Peserta didik dapat mengamalkan sikap kritis terhadap suatu informasi sebagai implementasi dari pemahaman pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. 3. Peserta dapat menganalisis pembagian hadis dari segi kuantitas dan pembagian hadis dari segi kualitas. 4. Peserta didik dapat menyajikan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas dalam bentuk bagan atau skema. Pokok pembahasan pada bab 11 ini mencakup pembagian hadis berdasarkan kuantitas, kedua pembagian hadis berdasarkan kualitas, dan yang ketiga perilaku yang berpegang teguh pada hadis sahih. Ada dua, yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan. Nah, mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Yang selanjutnya klasifikasi hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu sendiri masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah semua hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan bahwa jumlah hadis ahad itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan hadis mutawatir. Klasifikasi hadis ahad. Klasifikasi hadis ahad itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, kedua hadis aziz, dan hadis gharib. Pembagian hadis berdasarkan kualitas. Nah, berdasarkan kualitas ini ada 3. Yang pertama hadis sahih, 2 hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya atau jalur periwayatan melalui penyampaian para perawi yang adil, dhabit dari perawi yang misalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada syuduz dan juga tanpa ilat. Kemudian yang kedua hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya, tidak ada syadz atau berbeda dengan hadis yang lebih sahih dan ilat. 3. Hadis dhaif.
Doif secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah. Dengan demikian, jika hilang salah satu kriteria saja, maka hadis itu menjadi tidak sahih atau tidak hasan. Lebih-lebih jika yang hilang itu sampai 2 atau 3 syarat, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis doif yang sangat lemah. Pokok materi yang ketiga yaitu perilaku yang berpegang teguh pada hadis sahih. Sebagai seorang muslim yang berpegang teguh pada hadis sahih, kita hendaknya tidak menggampangkan persoalan-persoalan yang sudah termaktub di dalam hadis-hadis sahih, baik itu berupa perintah maupun larangan. Perintah-perintah yang termaktub di dalam hadis sahih antara lain adalah perintah untuk mengimani rukun iman. Nah, dari itu kita tidak boleh sekehendaknya menambah atau mengurangi rukun iman yang sesuai dengan ajaran hadis. Peta konsep terkait hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas untuk teman-teman lebih mudah membedakannya. Rangkuman. Berdasarkan jumlah kuantitas atau berdasarkan jumlah perawinya, hadis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. 2. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin lagi ada kebohongan. 3. Berdasarkan kualitasnya, hadis dapat dibagi menjadi 3, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif. Latihan soal 1. Berdasarkan jumlah kuantitas atau berdasarkan jumlah perawinya, hadis terbagi menjadi berapa? Sebutkan. 2. Berdasarkan kualitasnya, hadis dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis apa saja? 3. Apakah yang dimaksud hadis mutawatir? 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakimul Karim dengan NIM 2041010101049. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 12, yakni biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Kompetensi inti. KI 1. Menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1.6. Menganalisis biografi tokoh hadis dan kitabnya. 2.6. Menyajikan hasil analisis biografi tokoh-tokoh hadis dan kitabnya. Indikator pencapaian kompetensi 1.6.1. Peserta didik dapat mengamalkan sikap kritis dalam mempelajari tokoh hadis dan kitabnya. 1.6.2. Peserta didik dapat menganalisis biografi tokoh hadis dan kitabnya. 1.6.3. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis biografi tokoh-tokoh hadis dan kitabnya. Tokoh yang pertama ialah Imam Bukhari. Sebenarnya kata Bukhari berasal dari nama sebuah kota, yaitu kota Bukhara. Makna Bukhari sendiri ialah orang Bukhara. Sedangkan nama lengkap dari Imam Bukhari yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Al-Mughirah ibnu Barnisbah. Sesuai dengan namanya, Imam Bukhari dilahirkan di kota Bukhara pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah. Kakeknya yang terakhir seorang yang memeluk agama Majusi, sedangkan kakeknya yang bernama Mughirah memeluk agama Islam atas bimbingan gubernur Bukhara yang bernama Yaman al-Ju'fifi.
Sedangkan ayahnya Ismail termasuk ulama besar dalam bidang hadis. Sifat ayahnya inilah yang mengalir kepada sosok Bukhari sehingga kelak ia akan menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang tokoh terkemuka dalam bidang hadis. Ia banyak sekali melakukan perjalanan untuk mencari hadis, dimulai dari negeri Syam, Mesir, Jazirah, Irak, dan Hijaz. Di Hijaz beliau bermukim selama 6 tahun. Masyarakat berguru kepadanya ketika masih belum mencapai umur 18 tahun. Ia juga merupakan orang yang rajin di dalam mengarang dan menghasilkan karya. Selalu bangun dalam satu malam sampai 12 kali bahkan lebih. Ia menghidupkan lampu lantas ia mempelajari berbagai hal. Ia juga mentakhrijkan hadis serta mengajarkannya. Imam Bukhari sendiri mendengar hadis dari 1.000 orang guru serta mengumpulkannya sebanyak 600.000 hadis. Ia merupakan bagian dari ulama mujtahid. Ia mempunyai pendapat yang masyhur dalam bidang fikih. Tidak sedikit pun para ulama besar yang mengambil pendapat dari beliau. Ia sedikit makan, banyak berbuat kebaikan di dalam hal pengajaran. Imam Bukhari sendiri merupakan orang yang sangat warok, bergaul dengan siapapun walaupun dengan orang yang bertentangan dengannya. Ia merupakan orang yang sangat banyak mempergunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah pada usia mendekati 62 tahun. Ini adalah karya-karya dari Imam Bukhari sendiri. Yang pertama adalah Jami' al-Sahih yang merupakan kitab yang paling terkenal dari beliau. Yang kedua adalah Tarikh al-Kabir. Yang ketiga Tarikh al-Awsat. Yang keempat Tarikh al-Shaghir. Yang kelima kitab Du'afa al-Kabir dan Shaghir. Yang keenam kitab Adab Mufrad. Yang ketujuh kitab Raf'u Yadain Fifi al-Shalat. Yang kedelapan kitab Qiraah Khalf Imam. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah kitab Khalq Af'al al-Ibad. Tokoh yang kedua ialah Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibnu Husain ibnu al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah. Namun, sayangnya sumber yang ada tidak memberikan kepada kita informasi tentang nenek moyang, keluarga, dan masa kanak-kanak beliau. Imam Muslim adalah orang yang mencintai pengetahuan terutama di bidang hadis, tetapi dapat dipastikan bahwa beliau lebih dahulu mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab sebelum memulai mempelajari hadis. Hal ini merupakan kelaziman pendidikan yang berkembang pada waktu itu. Imam Muslim memulai mempelajari hadis pada saat berusia kurang lebih 15 tahun. Rihlah atau pengembaraan mencari hadis merupakan unsur yang sangat dipentingkan. Beliau mengunjungi hampir seluruh pusat pengajaran hadis. Pertama, beliau mempelajari hadis pada guru-guru hadis yang ada di negerinya sendiri. Kemudian memperdalam dan menambah wawasan tentang hadis ke Khurasan. Di sana beliau belajar hadis pada beberapa ahli seperti Yahya ibnu Yahya al-Dalusi dan Ishaq ibnu Rahawayh. Lalu beliau pergi ke kota Rai berguru pada Muhammad ibnu Mahram, Abu Hasan dan lain sebagainya. Guru-guru Imam Muslim secara umum boleh dikatakan sama dengan guru-guru Imam Bukhari. Hanya saja beliau pernah berguru pada Imam Bukhari, terutama ketika Imam Bukhari berkunjung ke Naisabur. Kesungguhan dalam menuntut ilmu hadis ke berbagai daerah dan dari beberapa orang guru hadis membuat beliau terkenal sebagai seorang ulama yang ilmu pengetahuannya di bidang hadis dan menjadi guru hadis pada masanya. Di antara murid-murid Imam Muslim adalah At-Tirmizi, Abdurrahman ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Khuzaimah. Selanjutnya adalah karya-karya dari Imam Muslim. Yang pertama adalah kitab Sahih Muslim yang merupakan karya monumental milik Imam Muslim sendiri. Yang kedua adalah Al-Musnad Al-Kabir ala Al-Rijal Al-Asma' wa Al-Kuna. Yang ketiga kitab Al-Ilal. Yang keempat kitab Aqron.
Yang kelima, kitab Su'alatihi Ahmad ibnu Hanbal. Yang keenam, kitab Al-Intifa' bi Uhubis Siba. Yang ketujuh, kitab Al-Muhadromain. Yang kedelapan, kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahidin. Yang kesembilan, kitab Aulat Al-Sahabat. Yang kesepuluh, kitab Auham Al-Muhaddithin. Tokoh yang ketiga ialah Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Al-Ash'ad ibnu Ishaq Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan pada tahun 202 Hijriah. Sejak kecil, beliau telah menuntut ilmu pengetahuan, terutama bahasa Arab dan Al-Quran, sesuai dengan tradisi yang berkembang pada saat itu. Kemudian, beliau mengintensifkan pelajaran dalam ilmu hadis dengan bermukim di Baghdad sampai usia 21 tahun. Sesudah itu, beliau melanjutkan rihlah atau pengembaraan ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan untuk mencari ilmu ke berbagai pusat pengajaran hadis. Ahli-ahli hadis yang pernah menjadi guru Imam Bukhari dan Muslim adalah juga guru dari Imam Abu Dawud sendiri. Selama perjalanan studinya, Imam Abu Dawud menghasilkan sebuah kitab yang diberi nama Sunan Abu Dawud. Dinamai demikian karena di dalam kitab tersebut hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syariat dan tidak memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan moralitas, sejarah, zuhud, dan lain sebagainya. Kitab ini termasuk kitab induk hadis baku di samping kitab lain yang tergabung di dalam Al-Kutub Al-Sittah. Kitab tersebut dipandang mewakili semua kitab hadis yang ada. Pada suatu saat di waktu menjelang akhir hayat hidup Imam Abu Dawud, beliau diajak oleh Amir Basrah, yaitu saudara Khalifah Al-Muwaffaq, supaya bermukim di Basrah setelah terjadi kekacauan Zanji, supaya penduduk kota itu dapat mempelajari ilmu hadis darinya. Pada waktu itu, peminat-peminat hadis mendatangi beliau dari segenap penjuru. Karena itulah Imam Abu Dawud bermukim di sana dan wafat di sana pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah dan dikebumikan di samping kubur Sufyan As-Tsauri. Selanjutnya adalah karya-karya dari Imam Abu Dawud. Yang pertama adalah Al-Marasil, yang kedua Masil Al-Imam Ahmad, yang ketiga Al-Nasikh wa Al-Mansukh, yang keempat Risalah Fifi Wasf Kitab As-Sunan, yang kelima Al-Zuhdu, yang keenam Ijabat an Sawalat Al-Ajuri, yang ketujuh As'ilah an Ahmad ibnu Hanbal, yang kedelapan Tasmiyat Al-Akhwan, yang kesembilan Kitab Al-Qadar, yang kesepuluh Al-Ba'id wa Al-Nusyur, yang ke-11 Al-Masail allati khulafat alaihi Al-Imam Ahmad, yang ke-12 Dalail Al-Ansar, yang ke-13 Musnad Malik, yang ke-14 Al-Du'a, yang ke-15 Ibtida Al-Wahyi, yang ke-16 Al-Tafarrud Fifi Al-Sunan, yang ke-17 Al-A'lam Al-Nubuwah, dan yang terakhir adalah Al-Sunan yang merupakan karyanya beliau yang berisi hadis-hadis tentang syariat. Tokoh ilmu hadis yang keempat adalah Imam Tirmidzi. Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Musa bin Ad-Daha Al-Sulmani At-Tirmidzi. Beliau adalah ulama hadis ternama dan penulis beberapa kitab yang dikenal. Beliau dilahirkan di kota Termis yang berada di pinggiran Sungai Jihan, Iran Utara. Kakek Abu Isa At-Tirmidzi berasal dari daerah Miras, kemudian pindah ke Termis dan hidup di sana. Di kota itulah Abu Isa At-Tirmidzi dilahirkan. Sejak kecil, beliau sudah senang mempelajari berbagai ilmu, terutama ilmu hadis. Dia banyak sekali mengunjungi kawasan-kawasan Islam untuk belajar hadis dan ilmu-ilmu lainnya. Di antara negeri yang pernah disinggahinya adalah Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan berbagai ulama besar ahli hadis untuk memperoleh hadis, kemudian dihafal dan dicatatnya baik sedang dalam perjalanan maupun ketika sudah tiba di suatu tempat. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu begitu saja, sebagaimana dapat diketahui di dalam kisah pertemuannya dengan seorang syekh di perjalanan menuju Mekah. Beliau belajar dan meriwayatkan hadis dari beberapa ulama besar, di antaranya
Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gholan, Sa'id bin Abdurrahman, Muhammad bin Bashiru, Ali ibnu Hajar, Ahmad bin Muni, Muhammad ibnu Al-Muthanna, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-murid yang mempelajari dan meriwayatkan hadis dari Imam Tirmidzi antara lain Makhul ibnu Al-Fadl, Muhammad ibnu Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, Abdurrahman Muhammad An-Nasfifiyun, Al-Haytham ibnu Kulayb Al-Syasi, Ahmad bin Yusuf Al-Nasafifi, Abdul Abbas Muhammad ibnu Mahbub Al-Mahbubi, dan lain sebagainya. Setelah melakukan perjalanan panjang untuk belajar, berdiskusi, serta mengarang, pada akhirnya Imam Tirmidzi hidup sebagai tunanetra. Beberapa tahun kemudian, beliau meninggal dunia. Beliau wafat di Termis pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah dalam usia 70 tahun. Selanjutnya adalah karya-karya dari Imam Tirmidzi. Yang pertama adalah Kitab Al-Jami', adalah karya terkenal dari Imam Tirmidzi sendiri dengan sebutan Sunan At-Tirmidzi. Yang kedua, Kitab Al-Illat. Kitab ini terdapat di akhir Kitab Al-Jami'. Yang ketiga, Kitab At-Tarikh. Yang keempat, Kitab Al-Syama'il Al-Nabawiyah. Yang kelima, Kitab Al-Zuhud. Yang keenam, Kitab Al-Asma wala Kuna. Tokoh ilmu hadis yang kelima ialah Imam An-Nasa'i. Beliau adalah ulama terkemuka melebihi ulama lain di masanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Zahabi dalam kitabnya yang berjudul Tazkirah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Syu'aib ibnu Ali ibnu Sinan ibnu Bahar Al-Khurasani Al-Qadhi. Beliau adalah pengarang kitab Sunan dan kitab-kitab berharga lainnya. Beliau dilahirkan di daerah Nasa pada tahun 215 Hijriah. Ada yang berpendapat pula beliau dilahirkan pada tahun 214 Hijriah. Beliau lahir dan dibesarkan di Nasa. Beliau belajar menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu dasar dari guru-guru madrasah di negerinya. Setelah menginjak remaja, beliau senang mengembara untuk mendapatkan hadis sebelum berusia 15 tahun. Beliau pergi ke Hijaz, Irak, Mesir, dan Jazirah untuk belajar hadis dari ulama-ulama negeri itu, sehingga beliau menjadi ulama hadis terkemuka yang mempunyai sanad Ali. Imam An-Nasa'i tinggal di Mesir, di Jalan Konodil, hingga setahun menjelang wafatnya. Kemudian beliau pindah ke Damaskus. Di tempat yang baru inilah beliau mengalami peristiwa yang menyebabkan kematiannya. Dikisahkan ketika diminta pendapat tentang keutamaan Muawiyah, mereka seakan-akan mendesak Imam Nasa'i agar menulis buku tentang keutamaan Muawiyah, sebagaimana beliau menulis keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Imam An-Nasa'i menjawab kepada penanya itu, "Apakah kamu belum puas adanya kesamaan derajat antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu sehingga kamu merasa perlu mengutamakannya?" Mendengar jawaban seperti itu, mereka marah, lalu memukulinya sampai buah zakarnya pun dipukul, serta menginjak-injaknya, kemudian menyeretnya keluar dari masjid sampai hampir meninggal dunia. Tidak ada kesamaan pendapat tentang beliau wafat. Dar Al-Qutni menjelaskan bahwa ketika ditimpa musibah di Damaskus itu, Imam An-Nasa'i meminta dipindahkan ke Mekah dan meninggal di tanah haram itu. Kemudian dimakamkan di suatu tempat antara Sofa dan Marwah. Begitu pula pendapat Abdullah bin Mandah dari Hamzah Al-Uqbi, Al-Misri, dan ulama lainnya. Sedangkan Imam Az-Zahabi berbeda pendapat dengan pendapat di atas. Menurut beliau, Imam An-Nasa'i meninggal di Ramlah, Palestina. Ibnu Yunus dalam tarikhnya sependapat dengan Az-Zahabi. Begitu pula Al-Ja'far Al-Tahawi dan Abu Bakar Ibnu Naqotoh. Mereka juga mengatakan bahwa Imam Nasa'i wafat tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Bait Al-Maqdis. Ini adalah karya-karya dari Imam Nasa'i. Yang pertama adalah Al-Sunan Al-Kubra. Yang kedua adalah Al-Sunan Al-Sughra yang terkenal dengan nama Al-Mujtaba. Yang ketiga Al-Khasa'iz. Yang keempat Fadha'il Al-Sahabah. Yang kelima
Al-Manasik. Yang keenam, Sunan An-Nasai. Ulama hadis yang keenam ialah Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majar Ar-Rabi'i Al-Qazwini. Beliau lahir di Qazwin tahun 209 Hijriah dan wafat tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah. Jenazah beliau disolatkan oleh saudaranya yakni Abu Bakar, sedangkan pemakamannya dilakukan oleh kedua saudaranya yakni Abu Bakar dan Abdullah serta putranya yakni Abdullah. Imam Ibnu Majah tumbuh sebagai orang yang mencintai ilmu pengetahuan terutama hadis dan meriwayatkannya. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan hadis, beliau mengembara ke beberapa negeri seperti ke Irak, Hijaz, Syam, Mesir, Kufah, Basrah, dan kota-kota lain untuk mendapatkan hadis dari ulama setempat. Beliau juga belajar kepada murid-murid Malik dan Al-Laits. Akhirnya, beliau menjadi imam hadis terkemuka. Ibnu Majah belajar dan meriwayatkan hadis dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Namir, Hisham Ibnu Ammar, Muhammad Ibnu Rum, Ahmad Ibnu Al-Azhar, Bashir bin Adam, dan ulama besar lainnya. Sedangkan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Isa Al-Abhari, Abu Hasan Al-Qattan, Sulaiman bin Yazid Al-Qaswini, Ibnu Sibawayh, Ishaq Ibnu Muhammad, dan ulama-ulama lainnya. Ibnu Majah merupakan ulama besar ketika masanya, terutama di dalam bidang hadis yang dipelajari oleh kebanyakan umat Islam. Oleh karena itu, para ulama ketika itu memberikan komentar terhadap ketokohan Ibnu Majah. Di antara tokoh yang mengomentarinya ialah Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qaswini. Beliau berkata, Ibnu Majah adalah orang besar yang terpercaya jujur dan pendapatnya dapat dijadikan hujah. Beliau memiliki pengetahuan luas dan banyak menghafal hadis. Selanjutnya adalah karya-karya dari Imam Ibnu Majah. Yang pertama adalah Kitab As-Sunan yang merupakan salah satu dari Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis. Yang kedua, Tafsir Al-Quran. Yang ketiga, Kitab Tarikh yang berisi sejarah sejak masa sahabat sampai masa Ibnu Majah. Tokoh ilmu hadis yang ketujuh adalah Imam Malik. Pengarang kitab Muwatta lebih dikenal dengan nama Imam Malik. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Malik Ibnu Anas Ibnu Abu Amir Ibnu Amir Al-Harith. Imam Malik seorang ulama Imam Darul Hijrah dan seorang faqih, pemuka mazhab Malikiyah. Silsilah Imam Malik berakhir sampai kepada Yaqub Ibnu Al-Qattan Al-Asbahi. Nenek moyangnya Abu Amir adalah seorang sahabat yang selalu mengikuti seluruh peperangan yang terjadi pada zaman Nabi, kecuali pada perang Badar. Sedangkan kakeknya adalah seorang tabi'in yang besar dan merupakan fuqaha kenamaan, serta salah seorang dari 4 tabi'in yang jenazahnya diusung sendiri oleh Khalifah Utsman ke tempat pemakamannya. Dalam usia muda, beliau telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabadikan di dalam dunia pendidikan. Tidak kurang 4 khalifah, mulai Al-Mansur, Al-Mahdi, Hadi Harun, dan Al-Ma'mun pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di kota Madinah. Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 14 Rabiul Awal tahun 169. Menurut sebagian pendapat tahun 179 Hijriah juga di Madinah. Imam Malik meninggalkan 3 orang putra masing-masing bernama Yahya, Muhammad, dan Hamad. Imam Malik merupakan salah seorang muhadits yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi hadis Rasulullah. Apabila ingin meriwayatkan hadis, Imam Malik terlebih dahulu berwudu, kemudian duduk di atas alas sholat dengan tenang dan tawadhu. Beliau sangat tidak senang meriwayatkan hadis sambil berdiri di jalanan atau dalam keadaan tergesa-gesa. Imam Malik mengambil hadis secara qiraah dari Nafi'i Ibnu Abi Nuaim Az-Zuhri. Nafi'i
pelayan ilmu, pelayan Ibnu Umar, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama-ulama yang pernah menjadi muridnya adalah Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Ibnu Mubarak, Al-Syafi'i, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah karya-karya dari Imam Malik. Yang pertama adalah kitab Muwatta yang merupakan karya terkenal dari beliau. Yang kedua, Risalah Ilah Ibnu Wahab Fifi Al-Qadar. Yang ketiga, Risalah An-Nujum. Yang keempat, Risalah Fifi Al-Aqdiyah. Yang kelima, Tafsir Li Al-Gharib Al-Quran. Yang keenam, Risalah Ilah Al-Laits Ibnu Sa'id. Yang ketujuh, Risalah Ilah Ibnu Al-Ghassan. Yang kedelapan, Kitab Al-Siyar. Yang kesembilan, Kitab Al-Manasik. Ini adalah perilaku kritis. Kini kita mengetahui bahwa tidak semua hadis adalah sahih. Kini kita tahu, mengerti bahwa para imam ahli hadis telah berjuang keras untuk meneliti kesahihan derajat hadis dan tingkatan-tingkatan lainnya. Semua dilakukan dengan kerja keras dan penuh dedikasi yang tinggi serta semangat pengabdi untuk menyelamatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tanpa perjuangan keras mereka di dalam menelusuri dan membukukan derajat hadis, mungkin kini kita tidak bisa lagi mendapati hadis yang sahih karena susahnya manusia menjaga ketakwaan dan kehati-hatian. Sehingga andai tidak ditulis dan telah dibukukan dengan rapi, mungkin hadis sahih bisa menjadi dhaif atau setidaknya turun derajatnya. Bila syaratnya melalui para ulama di zaman sekarang tanpa terbukukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai pembelajar ilmu hadis sangat menghargai dan mengapresiasi perjuangan para ulama hadis dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kita juga semestinya melakukan ibadah dan bermuamalah dengan berpegang pada kedua sumber pokok hukum Islam tersebut. Soal-soal. Nomor 1, sebutkan beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Yang kedua, sebutkan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Yang ketiga, sebutkan kitab-kitab dari Imam At-Tirmidzi. Yang keempat, tulislah nama lengkap Imam An-Nasa'i.